Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah bersedia untuk dijadikan siswa atau murid dalam memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching Universitas Negeri Padang, jurusan pendidikan olahraga, Departemen Pendidikan Olahraga. Saya memenuhi mata kuliah Micro Teaching, yaitu dengan tugas mengajar di lingkungan tempat tinggal atau di desa tempat tinggal domisili. Kebetulan saya tinggal di Desa Mekarjaya, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Dan adik-adik semuanya dijadikan siswa untuk mengikuti yaitu dengan tema pergaulan bebas terhadap remaja. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di sini untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya salawat dan salam tak luput pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan besar sekarang ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Lanjut, saya tidak memperpanjangkan mukadimah. Saya langsung saja untuk menjelaskan beberapa materi di sini. Sebenarnya saya izin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Ronda Putra dengan NIM 2008603. Saya berasal dari saya kuliah di Departemen Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang. Lanjut, materi kita hari ini yaitu mengenai pergaulan bebas. Mungkin adik-adik semua sudah mengetahui apa itu pergaulan bebas. Menurut KBBI, pergaulan yaitu aktivitas menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Apapun aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik semuanya, yaitu dalam mencari teman, mencari jati diri, itu disebut dengan pergaulan. Kemudian bebas yaitu lepas atau tidak terikat, atau bisa juga dikatakan dengan tidak terkontrol. Secara bahasa, pergaulan bebas bisa disebut sebagai pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Jadi pertemanan yang dilakukan oleh adik-adik ini yang tidak terkontrol atau tidak pernah dikontrol oleh orang tua, bebas dalam tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya, seperti apa pergaulan bebas itu? Lanjut. Ini jenis-jenis dari pergaulan bebas. Yang pertama ada narkoba. Narkoba ini sangat berbahaya, yaitu bisa menyebabkan nge-fly ataupun bahkan bisa menyebabkan dari kematian bagi pengguna narkoba itu sendiri. Jadi adik-adik harus menjauhkan dari hal-hal yang berkenaan dengan narkoba. Bahkan jika adik-adik tidak mengkonsumsi narkoba sendiri dan berteman dengan orang yang mengkonsumsi narkoba, itu juga dapat menimbulkan efek, karena berteman dengan si A ini tidak mengkonsumsi narkoba, dan si B dia berteman dengan si B ini mengkonsumsi narkoba. Si A ini juga akan berdampak terhadap kesehatannya. Bahkan jika terjadi penggeledahan oleh kepolisian, si A ini bisa-bisa saja dikatakan sebagai bandar. Nah, jadi harus menjauhi yang namanya narkoba ini. Ini adalah jenis bentuk dari pergaulan bebas yang sangat berbahaya. Kenapa narkoba itu dilarang di Indonesia? Karena narkoba ini dapat mempengaruhi saraf otak dan pikiran dari anak-anak muda Indonesia,
untuk mempengaruhi dari generasi-generasi muda Indonesia untuk tidak dapat berpikir secara logis. Kemudian yang kedua yaitu ada dunia malam. Mungkin di pelosok-pelosok negeri seperti di desa kita ini, dunia malam mungkin seperti organ itu belum terbilang seperti dunia malam seperti di kota-kota besar. Namun seiring berjalannya waktu, nanti seiring berjalannya waktu sedewasa mungkin akan mengenali dunia malam yang ada di kota-kota besar. Seperti contohnya di game, yaitu diskotik mungkin. Nah, itu harus dihindari karena dampaknya berdampak pada diri kita sendiri dan kepada keluarga, bahkan kepada orang lain. Selanjutnya ada miras, minuman keras. Beberapa jenis miras seperti tua, anggur merah mungkin yang dikenali, ataupun sejenis vodka dan lain sebagainya, itu semuanya sangat berbahaya. Itu harus dijauhi dan dihindari dari diri lingkungan kita sendiri. Karena apa? Karena miras ini juga dapat mengakibatkan seperti mabuk-mabukan, tidak terkontrolnya pikiran seseorang, dan takutnya nanti tidak berpengaruh kepada lingkungan. Contohnya seseorang yang mabuk dengan miras bahkan bisa tidak terkontrol pikirannya dan dapat mengakibatkan kerusakan yang terjadi di lingkungannya tidak diinginkan, seperti tawuran dan lain sebagainya. Miras ini harus dihindari sejauh mungkin, seperti tadi narkoba dan dunia malam, bahkan yang ketiga ini miras harus dihindari. Kemudian yang keempat, seks bebas. Seks bebas ini sering terjadi kepada anak-anak muda, yaitu SMP, SMA, karena masa-masa muda seperti adik ini adalah masa-masa pubertas. Ini mengenali jati dirinya, pandai-pandailah memilih pergaulan, karena seks bebas ini tidak hanya memalukan diri sendiri dan bahkan memalukan juga keluarga dan sekalian. Selanjutnya yang kelima yaitu ada tawuran. Nah, ini sering terjadi di lingkungan kita. Tawuran antara SMP A dan SMP B, bahkan SMA A dan SMA B. Bahkan saat ini tawuran sering terjadi di lingkungan kita. Nah, ini harus dipagari dari sekarang agar adik tidak ikut dengan aksi-aksi tawuran. Jika ada yang teman-teman lain yang mengikuti, oh ayo kita tawuran, ini di sini ada tawuran, kita ikut. Lebih baik adik menghindari hal-hal yang demikian, karena tawuran ini sangat berbahaya, bisa merugikan diri adik sendiri dan keluarga adik sendiri. Karena yang malu itu diri kita sendiri dan keluarga kita, karena tawuran ini tidak ada manfaatnya bagi diri kita sendiri. Menang ataupun kalah, menang kita tidak disanjung, kalah apalagi kita mengalami luka dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, sudah mengeluarkan biaya. Nah, itu yang merugikan, yang dikatakan dengan merugikan diri kita sendiri dan keluarga. Selanjutnya yang keenam, nah ini merupakan ciri-ciri dari pergaulan bebas. Jika di sebalik ciri-ciri yang saya jelaskan nanti terdapat pada adik, itu dimohon untuk dapat di backup agar tidak ciri-ciri ini tidak ada di adik-adik masing-masing. Yang pertama yaitu menghamburkan uang untuk kesenangan semata menuruti kepuasan nafsu. Hal-hal yang tidak perlu dilakukan, yang tidak perlu untuk dibeli, lebih baik untuk uang itu ditabung atau disimpan. Yang kedua, kurang bertanggung jawab apabila diberikan tugas. Nah, ini sering terjadi kepada adik-adik sekalian. Kurang adanya tanggung jawab pada diri kita sendiri atas kepercayaan orang tua. Nah, ini juga mengakibatkan akan terjadinya pergaulan bebas. Yang ketiga, tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu, main game atau begadang. Main game juga sedang tren-trennya di kalangan anak muda. Nah, ini juga harus dikontrol. Ada waktunya main game, pandai-pandailah mengatur waktu. Ada waktunya main game, ada waktunya istirahat, dan waktunya untuk belajar.
waktu-waktu demikian itu harus adik-adik manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai waktu yang ada itu sia-sia. Kemudian yang ciri-ciri yang keempat yaitu suka ikut pesta hura-hura yang tidak bermanfaat. Selanjutnya yang kelima, berperilaku tidak baik dan lingkungan masyarakat dan merugikan masyarakat. Ini tidak harus ada di lingkungan kita. Hal-hal yang merugikan diri sendiri, merugikan keluarga dan masyarakat sekitar itu tidak perlu dilakukan. Contohnya seperti tadi tawuran, mabuk-mabukan. Kemudian yang keenam, melakukan seks bebas. Yang ketujuh, masih remaja sudah merokok dan minum minuman beralkohol. Sebaiknya rokok ini sangat berbahaya, lebih baik untuk dihindari. Yang kedelapan yaitu mudah emosional, gelisah, tidak sabar, tidak mau mengalah, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri. Selanjutnya kesembilan, tidak mengindahkan nasihat orang tua. 10, dalam berpakaian tidak pantas dan terlalu seronok. 11, mendapatkan uang atau hal yang diinginkan dengan cara mencuri. 12, mengalami tekanan emosi dan mental. Selanjutnya, ciri-ciri tadi, yang 12 ciri-ciri tadi itu harus dihindari. Seperti tadinya tidak mengikuti arahan dari orang tua, merugikan masyarakat sekitar, seks bebas dan sebagainya, itu hal-hal yang tidak bagus untuk diperlihatkan. Hal-hal ciri-ciri 12 ciri tadi harus kita hindari. Kemudian selanjutnya ada penyebab dari pergaulan bebas, yaitu kurang wawasan agama. Yang kedua, penyalahgunaan internet. Nah, ini semakin marah, semakin canggihnya internet yang kita miliki, pandai-pandailah bermain internet. Searchinglah dengan hal-hal yang positif, jangan mencari hal-hal yang negatif di internet, karena internet ini merupakan sesuatu yang bagus seiring berkembangnya zaman. Nah, yang menyalahgunakan internet itu siapa? Diri kita sendiri, pemakai internet itu sendiri. Kalau kita menggunakan internet itu dengan hal-hal positif seperti belajar, menambah wawasan, ilmu dan sebagainya, internet ini akan membawa kita kepada hal yang positif. Nah, sedangkan sebaliknya internet ini jika kita gunakan hal-hal yang negatif seperti mencari judi online, main game, menghabiskan waktu yang tidak tentu, bahkan mencari situs-situs yang dilarang seperti situs porno. Hal-hal demikian itu juga, internet ini juga akan membawa kita kepada hal yang negatif atau tidak baik. Sebaiknya hal-hal yang negatif itu dilarang dan bangun sinergi-sinergi yang positif untuk kemajuan diri kita sendiri ke depan. Kemudian yang ketiga yaitu penyebabnya ada di faktor lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh. Jika ada berada di lingkungan orang-orang yang positif, maka adik-adik juga akan pribadi adik-adik juga akan terjadi hal-hal yang positif. Namun sebaliknya, jika adik-adik berada di lingkungan yang negatif seperti merokok, minum minuman keras, begadang dan sebagainya, adik-adik juga akan terbawa dengan hal yang demikian itu. Jadi kunci dari agar tidak terjadi pergaulan bebas pada diri kita yaitu adalah pandai-pandailah memilih lingkungan tempat tinggal kita. Kita tidak melarang berada di teman-teman yang merokok, begadang dan lain sebagainya, tapi kita harus pandai mengontrol diri kita sendiri. Jangan sampai kita terpengaruh kepada rekan-rekan yang mabuk, minuman keras dan sebagainya. Selanjutnya, dampak dari pergaulan bebas itu sendiri ada seks bebas, narkoba, kriminalitas, agama, sosial, pendidikan. Karena itu bagaimana cara menghindari dari pergaulan bebas tersebut. Yang pertama ada menegakkan aturan hukum. Hukum di Indonesia ini boleh dikatakan yaitu tidak adil. Banyak hukum-hukum Indonesia yang merugikan masyarakat di bawah. Cara dari menghindari pergaulan bebas ini adalah menegakkan aturan hukum seadil-adilnya.
Kemudian yang kedua, sosialisasi. Contohnya seperti ini, sosialisasi dari pergaulan bebas tersebut kepada remaja-remaja agar mereka tahu apa itu pergaulan bebas, bagaimana pergaulan bebas itu sendiri, apa penyebab dari pergaulan bebas itu. Dengan harapan dengan seminar ini adik-adik remaja-remaja tahu dengan pergaulan bebas itu dan dapat bisa mengerti dan tahu bagaimana memposisikan diri terhadap lingkungan sekitar agar kita terhindar dari pergaulan bebas tersebut. Kemudian yang ketiga ada menjaga keseimbangan pola hidup seperti istirahat dengan cukup, makan dengan cukup, dan pola tidur yang cukup. Yang keempat, memperbaiki cara pandang. Cara pandang ini harus kita rubah. Mindset kita itu harus kita rubah. Bagaimana mindset kita hidup di kampung itu harus kita rubah. Oh, teman ikut ini, teman merokok, teman begadang. Kalau tidak ikut merokok tidak keren, itu salah. Itu cara pandang yang salah. Itu yang harus kita rubah, terapkan kepada rekan-rekan kita. Itu yang harus kita rubah. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas tersebut? Yang pertama, banyak membaca buku. Yang kedua, memiliki pemikiran untuk masa depan. Yang ketiga, tidak menjadikan gaya hidup sebagai pegangan hidup. Ini yaitu kegiatan-kegiatan positif untuk menghindari diri dari pergaulan bebas. Harapan dari saya sendiri kepada adik-adik, kepada remaja-remaja agar menghindarkan diri dari pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas ini sangat berbahaya, merugikan diri kita sendiri dan bahkan merugikan keluarga masing-masing. Nah, hal-hal positif inilah yang harus kita kembangkan, seperti membaca buku, memiliki pemikiran untuk masa depan. Karena adik-adik ini masa-masa SMP itu adalah masa-masa yang rawan, masa-masa pubertas, masa-masa mencari jati diri. Nah, dalam perjalanan mencari jati diri itu, adik-adik harus membackup diri sendiri, bahwa tanamkan di dalam hati kita masing-masing bahwa jangan sampai saya terjerumus kepada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri saya sendiri dan keluarga. Juga tanamkan kepada hati kita masing-masing, saya harus memiliki masa depan. Saya harus memiliki kegiatan positif yang membanggakan kedua orang tua saya dan saya sendiri. Nah, itulah yang harus adik-adik pikirkan ke depan. Jangan sampai adik-adik terjerumus kepada hal-hal yang pergaulan bebas tadi. Selanjutnya, ya itulah mungkin yang dapat saya jelaskan kepada adik-adik semuanya mengenai pergaulan bebas tadi. Harapan saya dengan tampilan ini, dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Adik-adik dapat mengerti, tahu tentang apa itu pergaulan bebas, dan juga adik-adik juga tahu bagaimana memposisikan diri di masyarakat, dan adik-adik juga bisa mengontrol diri sendiri. Jangan sampai adik-adik terjerumus kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi, seperti tawuran, minum minuman keras, dunia malam, seks bebas, dan lain sebagainya. Adik-adik harus tahu itu merupakan sesuatu yang dilarang di lingkungan masyarakat dan juga dilarang oleh agama kita sendiri. Harapan saya adik-adik semua memiliki pikiran yang positif, memiliki masa depan yang cerah. Bangunlah sinergitas itu, bangunlah pergaulan seluas mungkin. Adik-adik tidak apa-apa bergaul dengan orang luar, bergaul dengan orang Sungai Penuh, orang Hiang, namun adik-adik bisa memposisikan diri dan mengontrol diri agar tidak terjerumus kepada hal yang pergaulan bebas tadi. Nah, dari penampilan saya hari ini, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Maklum, saya juga masih banyak belajar. Terima kasih atas waktunya kepada adik-adik semuanya, telah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti berupa seminar pergaulan bebas. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Micro Teaching. Dengan harapan adik-adik semuanya dapat ilmu yang bermanfaat dari seminar ini. Sebelum menutup dari seminar ini, mungkin ada pertanyaan dan sebagainya, dipersilakan.
tidak ada pertanyaan, saya cukup terima kasih. Sebelum kita menutupi pertemuan kita hari ini, marilah kita bersyukur atas apa yang kita pelajari hari ini, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan adik-adik semuanya. Bersyukur dimulai. Syukur selesai. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.